Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunaili, NIM 19511410209, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Di video ini saya akan menceritakan sebuah novel yang berjudul Si Anak Pintar, karya penulis Terelie. Buku ini menceritakan tentang Pukat, si anak paling pintar dalam keluarga. Masa kecil yang dipenuhi petualangan seru dan kejadian kocak, serta jangan lupakan pertengkaran dengan kakak dan adik-adiknya. Pukat adalah anak laki-laki tertua dalam keluarga sederhana. Ia yang baru memasuki kelas 5 SD akan tetapi sudah memiliki pemahaman yang baik. Ia anak yang pandai, seringkali menjawab pertanyaan-pertanyaan berlian yang selalu ia tanyakan dimanapun dan kapanpun. Tak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan berlian, seringkali ia menggunakan kepandaiannya untuk memecahkan masalah ataupun membantu orang. Cerita pun dimulai ketika Pukat dan Burlian pertama kali menaiki kereta api, benda yang ia sebut-sebut sebagai ular besi. Banyak hal yang mereka dapatkan, pengalaman yang sangat mengesankan yang akan segera mereka hadapi. Berada di dalam ular besi yang menyenangkan dengan pemandangan hutan dan gunung-gunung yang berkelok-kelok indah. Hingga saat-saat penting yang mereka tunggu, yaitu melewati terowongan panjang yang teramat gelap. Banyak hal terjadi di dalam ular besi tersebut. Salah satunya yaitu karcis Burlian yang hilang, hingga bapak bertemu dengan kawan lamanya si Pahutar. Beruntunglah masalah karcis Burlian yang hilang dapat teratasi karena memang bapak adalah sahabat dekat si Pahutar. Mereka melewati terowongan yang gelap dengan mitos si mata merah. Pukat dan Burlian sepakat menutup mata mereka. Selang beberapa menit kereta yang mereka tumpangi tiba-tiba terdengar suara letusan senjata yang bersahutan sekaligus kereta berhenti mendadak di tengah-tengah terowongan yang gelap gulita. Ternyata semua ini adalah ulah sekawanan perampok yang hendak menjalankan aksinya di dalam ular besi. Dengan aturan main, 2 orang memegang karung sedang penumpang memberikan semua benda berharganya. Tak seorang pun di dalam kereta api boleh bergerak. Jika bergerak, maka akan segera dilempar keluar kereta. Di tengah-tengah aksi perampokan, Pukat menaburkan bubuk kopi yang berada di pangkuannya. Kopi ditaburkan di celana dan sepatu perampok. Hal inilah yang akhirnya membantu polisi untuk menemukan kawanan perampok yang merugikan banyak pihak. Karena kecerdikannya, komandan polisi kagum dengan ide dan aksinya hingga komandan polisi tersebut menjulukinya dengan nama si anak jenius. Novel yang ditulis oleh Terelie ini menceritakan tentang kesederhanaan hidup, memberi pemahaman bahwa untuk mencapai sesuatu yang tinggi di tengah kesederhanaan bukanlah suatu halangan, akan tetapi sebuah tantangan. Bagaimana menghormati cita-cita dengan kejujuran. Contoh kecil yang ada dalam novel ini adalah ketika Pukat harus mengambil pulpen yang dibelinya sewaktu anak pemilik warung sedang sakit sehingga pemilik warung mengharuskan menutup warung dan menjaga anaknya. Sang pemilik warung mengizinkan Pukat mengambil sendiri barang yang diperlukannya. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang pintar dan mudah bergaul sehingga ia memiliki banyak teman. Raju menjadi teman karibnya 5 tahun terakhir. Meski banyak perbedaan pendapat di antara mereka, akan tetapi mereka bisa menyelesaikan masalahnya. Salah satu contohnya adalah ketika mereka memiliki perbedaan pendapat hingga mereka saling bermusuhan. Saat Pukat memiliki sio kambing dan Raju memiliki sio ayam. Pukat paling tidak suka dipanggil dengan sebutan kambing, dan begitu pun dengan Raju. Ia sama sekali tidak suka dipanggil dengan sebutan ayam. Sebenarnya permasalahan sederhana yang berimbas besar pada persahabatan mereka dipicu dari rasa iri Raju terhadap Pukat. Pukat yang selalu baik dan pandai di masa Pak Bin dan teman-teman. Hingga suatu hari, Wak Lihan mengadakan acara pernikahan anaknya hingga mereka bertemu di kedai gulai yang disediakan oleh Wak Lihan.
Ketika mereka ditanyai hendak memakan gulai apa yang mereka inginkan, mereka menjawab serempak. Kambing, jawab Pukat. Begitu pula ayam, kata Raju. Begitulah cara unik yang membuat mereka berdamai. Akan tetapi, di tengah-tengah kehangatan persahabatan mereka, kampung mereka dilanda bencana banjir besar dan memisahkan dua insan yang telah lama membangun persahabatan mereka. Sekalipun Pukat merupakan anak yang baik, akan tetapi bukan berarti ia selalu menuruti semua perintah ibunya. Ia pernah membantah saat disuruh menghabiskan sarapan. Pukat merasa bosan dengan menu yang hanya nasi dan kecap asin meskipun ibunya sudah mengingatkannya. Kisah kecil ini mengingatkan kita bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan. Pukat yang selalu penasaran akan hal baru, selalu berusaha mencari tahu teka-teki yang diberikan Wak Yati, kakak ayah Pukat. Meskipun ia malas menjawab teka-teki yang diberikan Wak Yati karena teramat sulit untuk dipecahkannya. 14 tahun kemudian, Pukat berhasil menggapai cita-citanya untuk bisa bersekolah di Amsterdam. Dan ia berjanji akan segera kembali ke kampung halamannya untuk mengabdikan diri serta menjawab teka-teki yang diberikan Wak Yati. Sekalipun Wak Yati sudah jauh berada di alam yang berbeda, akan tetapi Pukat akan menjawab teka-tekinya di atas pusaranya. Novel ini mampu menyampaikan pesan yang begitu penting pada setiap pembaca dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan alur maju mundur untuk mengetes tingkat penasaran dan pemahaman pembaca. Penulis menceritakan detail peristiwa, dengan begitu alur cerita mengalir dan memudahkan pembaca untuk berimajinasi dan menelaah maksud dari apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Novel ini banyak mengandung pelajaran kehidupan yang hendak disampaikan kepada pembacanya. Seperti kita harus menyayangi orang tua kita, terutama ibu kita, karena kita tidak tahu betapa kerja kerasnya mereka saat mengasuh kita dan tidak ada seorang ibu yang tega untuk menyakiti darah dagingnya sendiri tanpa alasan yang jelas. Nilai moral yang kedua adalah agar menjaga perkataan yang hendak disampaikan, karena perkataan dapat menimbulkan prasangka buruk dan dapat menyakiti perasaan orang lain. Sekianlah ulasan novel Si Anak Pintar karya Terelie yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.